yang ngumpulin tugas lewat Facebook, tapi juga jangan ada yang bertanya lewat email. Kalau mau tanya lewat Facebook biar bisa saya jawab cepat, tapi kalau ngumpulin tugas lewat email. Oke. Gimana? So far ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, ada yang tidak paham? Kegiatan belajar 1 sudah selesai, sebelum masuk kegiatan belajar 2. Oh iya, ini modul 4 saya nggak bikin PPT-nya karena sudah ini dimasukkan di sini. Nanti kan bisa langsung sekalian latihan soal. Jadi kita langsung bahas di yang kegiatan belajar 2 ini. Soalnya kan modul 4 itu tentang laporan keuangannya. Nanti juga kita bahas di sini. Kalau mau bertanya langsung silakan ya. Nah, kan perusahaan itu kan jenisnya macam-macam ya toh. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Nah, itu pencatatannya kurang lebih sama, tapi untuk detailnya mereka ada yang berbeda. Jadi nanti tolong dipahamin ya. Ini so far yang kita pelajari pertama ini itu kita bahas tentang perusahaan jasa, karena perusahaan jasa itu yang paling gampang untuk bikin catatan akuntansinya. Nanti di modul 5 kita akan bahas tentang perusahaan dagang. Terus nanti ketika kita bahas tentang akuntansi manajemen itu lebih ke perusahaan manufaktur. Jadi agak sedikit berbeda ya, walaupun kurang lebih intinya sama. Kalau ada yang mau ditanyakan saya lanjutkan dulu ya. Nah, laporan keuangan itu laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Itu ada 5. Yang pertama neraca, itu laporan posisi keuangan. Jadi neraca itu sebenarnya basicnya ya persamaan dasar akuntansi itu tadi. Jadi ada aktiva, utang sama ekuitas, itu neraca. Nah, kalau laporan laba rugi itu laporan yang menunjukkan apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nanti bisa kita bahas di modul selanjutnya. Terus kalau laporan perubahan modal itu ya tentang modal kita. Jadi misalnya modal awal bulan ini berapa, terus nanti kan bisa misalnya ada tambahan investasi modal, atau karena misalnya kalau kita untung berarti dia akan menambah modal, tapi kalau kita rugi dia akan mengurangi modal kayak gitu. Jadi itu ada laporan perubahan modal. Terus ada laporan arus kas, sama ada catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau catatan atas laporan keuangan itu dia hanya penjelasan tentang 4 laporan yang lain. Jadi kayak kan kalau 4 laporan keuangan yang lain itu kan lebih ke angka-angka ya, jumlah-jumlahnya berapa, transaksinya jenis-jenisnya apa. Nah, kalau catatan atas laporan keuangan itu penjelasan lebih detail tentang 4 laporan keuangan sebelumnya. Itu. Yang pertama di sini neraca. Kayak yang saya bilang tadi, neraca itu basicnya di persamaan dasar akuntansi tadi. Jadi daftar yang sistematis dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Jadi sama, debitnya itu aktiva, kreditnya itu utang sama ekuitas. Jadi sama. Nanti lebih lanjutnya kayak gimana kita akan bahas berikutnya. Nah, terus laporan laba rugi. Ini di sini memuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu. Jadi laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi yang dialami perusahaan. Jadi ini tolong diingat-ingat dan tidak boleh lupa ya. Tidak boleh lupa, ingat. Kalau kita ngomongin tentang laporan laba rugi itu cuma ada 2 yang dimasukkan ke laporan laba rugi, itu cuma 2, yaitu pendapatan sama beban. Ingat,
Jadi laba sama rugi perusahaan itu bisa diketahui dari pendapatan sama beban perusahaan. Paham ya? Apa tadi komponennya laporan laba rugi? Laporan laba rugi tadi komponennya apa? Ya, pendapatan dan beban. Tolong diingat-ingat, tidak boleh lupa. Oke. Terus sekarang laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini dia tadi pasti ada modal awal. Jadi modal awalnya berapa? Misalnya di sini 1 Januari 2011. Terus ditambah kalau dia ada investasi lagi. Investasi dari pemilik, misalnya di tengah-tengah tahun pemilik nambah modal, itu berarti di beban perusahaan macam-macam, Mas. Nih, bisa kayak beban gaji karyawan, atau beban sewa, beban listrik, kayak gitu. Pokoknya semua yang dibayarkan perusahaan itu beban perusahaan. Tapi kalau misalnya kayak pembelian itu bukan beban ya. Misalnya pembelian barang itu kan jatuhnya nanti ke kas, bukan ke beban. Paham, Mas? Paham kah? Ada lagi yang mau bertanya? Beban itu biaya, hampir sama beban sama biaya. Tapi beban itu biasanya lebih ke kalau dia memang sudah dikeluarkan dan sudah diakui itu lebih beban. Kadang-kadang biaya itu belum diakui bisa. Sebenarnya biaya dulu baru beban, cuman rata-rata di sini makanya hampir sama. Jadi biar nggak bingung, wis nggak usah mikir itu beda, anggap aja sama dulu. Jadi nanti kalau di mana namanya di ujian biasanya nggak keluar sampai sedetail itu kok. Sebenarnya agak beda beban sama biaya itu. Biar mbak-mbak sama mas nggak bingung, anggap aja sama ya, nggak usah terlalu dipikir beban sama biaya. Nah, makanya saya bilang tadi, beban itu dia ketika misalnya sudah dibayarkan, sudah diwajibkan ke si perusahaan, jadi kita sudah membayar biaya tersebut, itu jadi beban. Tapi kalau biaya itu biasanya belum sampai terakui itu biaya. Jadi biayanya berapa? Misalnya kita harus bayar 500.000, misalnya biaya listriknya berapa? 500.000. Nah, ketika kita sudah bayarkan, berarti itu sudah termasuk bebannya perusahaan, kayak gitu loh, Mbak. Paham? Jadi yang benar bukan pendapatan sama biaya ya, tapi pendapatan sama beban. Kadang-kadang kan ada biaya, tapi kita nggak harus kita bayar ya, berarti bukan beban kita, kayak gitu. Sebenarnya so far itu nggak ada akun biaya itu, yang ada akun beban. Cuman kadang-kadang